ada suaranya anjir. Cek satu. Cek one. Cek. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di cerita merinding story malam ini. Kebetulan ini adalah sebuah cerita yang pernah viral juga dan sempat masuk di layar lebar ya. Nanti saya coba ceritakan untuk cerita-ceritanya berdasarkan, karena di sini jenisnya adalah urban legend, otomatis dari urban legend itu mungkin ada beberapa yang sama serupa atau juga ada beberapa yang kok beda gitu. Karena memang yang disebut urban legend itu adalah mulut ke mulut cerita dari orang ke orang gitu. Karena mungkin ada yang ditambahkan, ada yang dikurang gitu, ada yang dilebihkan, ada yang tidak ada gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih udah datang ke acara Merinding Story tonight. Sebelumnya kita prepare dulu ya. Ngopi dulu teman-teman. Cek suara. Wow, gemak ya ternyata. Apa-apalah. Mm, 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 mm. Oke, sebelumnya terima kasih dan selamat malam Jumat di Merinding Story. Sebetulnya cerita ini tuh cerita ada dua jenis kali ya. Karena ada yang
Tapi menurut info bahwa cerita dari Bangku Kosong ini adalah sebetulnya ada yang bilang ini kisah fiktif gitu atau misalnya karangan gitu kan. Jadi yang mau aku ceritain itu, bentar. Kok kenapa suaranya jadi double gini ya? Apa deh? Ada dua jenis ceritanya. Jadi yang pertama itu ada yang berkisahnya itu ketika di lingkungan seputar Bandung. Nah, ada yang di lingkungan seputar Bandung, ada juga yang berdasarkan dari kisah yang sebelumnya tuh yang sempet ada di layar lebar gitu. Siap, Mr. Prim. Thank you. Oke, sebelumnya harusnya sih jam 8 mulainya tadi. Tadi ini kebelet dulu. Wih. Ya, kita prepare ya. Semoga bisa didengarkan dan dinikmati oleh teman-teman semua. Dan selalu pesan dari saya, jangan dengarkan cerita ini sendirian, temani siapapun atau jangan berdiam diri di satu ruangan yang kosong, sepi ataupun gelap. Karena di luar cerita ini, dalam lingkungan tersebut, di luar tanggung jawab dari host. Oke, kita mulai ya. Lightning door. Merinding story Bangku Kosong. Kejadian ini diberitakan kurang lebih itu di sekitar tahun 1996 dan untuk kejadiannya ini di salah satu sebuah sekolah yang mungkin tidak disebutkan nama sekolahnya ya, karena takutnya menjadi bahan perhatian. Terus juga cerita ini itu ada beberapa versi, dan mungkin nanti untuk viewers atau listeners juga bisa merangkum sendiri ceritanya seperti apa. Pada waktu kalian sekolah, mungkin pernah kalian merasakan duduk sendirian di kelas gitu ya, tanpa ada teman yang hadir di kelas tersebut. Lalu ketika kalian berada di kelas tersebut, otomatis kalian perhatikan seluruh bangku yang berada di kelas. Namun kalian sadar bahwa di kelas itu memang tidak ada siapa-siapa, tapi merasa ada seperti yang memperhatikan. Pernah mungkin kalian seperti itu ya? Oke, ini kita sebut saja namanya
Andri. Pada waktu itu Andri sekolah di sudah SMA. Dia diberitakan bahwa sekolah tersebut ada satu kelas di mana di situ disediakan bangku kosong. Semuanya tidak ada yang mempertanyakan kenapa bangku itu dikosongkan. Tapi semua orang tahu kalau bangku itu tidak pernah ditempati siapapun. Ya, mungkin kadang-kadang Andri itu bertanya-tanya dan muncul rasa penasaran, ingin tahu kenapa, untuk siapa, dan bagaimana awal mulanya gitu. Pada waktu itu Andri sedang belajar di kelas. Ketika di kelas itu seperti halnya biasa lah. Jadi banyak interaksi antar murid, guru gitu ya. Lalu ketika itu Andri bertanya sama temannya, kamu tahu nggak kenapa sih bangku yang di sana itu kosong? Ceritanya gimana? Kamu tahu? Lalu temannya menjawab, wah, setahu saya sih memang katanya itu ada yang bunuh diri. Tapi aku nggak tahu yang bunuh diri itu cewek atau cowok. Coba kamu tanya sama teman yang lain. Lalu Andri menjawab, oh, siapa ya kira-kira yang tahu ya? Lalu temannya menjawab, kayaknya kakak kelas pasti tahu deh. Kan kita baru masuk, Andri. Kelas 1 mana dikasih tahu lah sama guru. Yang ada nanti kabur semua dong yang di kelas. Gila aja lu. Secara kita masuk kelas baru tiba-tiba ada cerita di kelas ini ada hantu. Wah, nggak mungkin lah. Iya ya, bener juga sih. Tapi tanya sama siapa? Aku kan nggak kenal sama kelas 3. Lalu ketika itu suasana masih normal ya. Jadi banyak interaksi kelas seperti hal normal standar biasanya. Tidak ada yang maksudnya tidak ribut gitu. Jadi hanya ribut standar aja, seperti guru ada, murid ada gitu ya. Nah, lalu ketika itu si Andri sempat memperhatikan kursi yang dilarang diduduki oleh siapapun. Lalu ketika dia sedang memperhatikan, kok kursinya gerak? Lalu temannya menjawab, kenapa? Itu kursinya gerak loh tadi. Ya terus gerak kenapa? Kan banyak orang mungkin ketendang. Kamu jangan bikin parno lah. Udah deh, jangan ngomong-ngomong soal hantu. Kita mau belajar, nanti panik loh di kelas. Tapi jujur itu tadi gerak loh. Masa kamu gak denger? Masa kamu gak lihat? Aduh. Lalu Andi tetap memperhatikan. Tapi memang kursi itu tidak bergerak lagi karena dia berpikir positif. Oh ya udahlah, mungkin itu ketendang atau
Kalau ketiup angin itu tidak mungkin karena kursi itu kursi kayu dan berat sepertinya. Lalu setelah itu ketika guru mengajar, murid mencatat ya, terlihat normal. Andri di situ seakan-akan dia memberanikan diri terhadap guru tersebut. Dia bertanya dan berteriak, "Bu, aku boleh tanya nggak, Bu?" Lalu ibunya menjawab, "Ya, kenapa Andri? Mau tanya apa? Mau tanya soal yang mana?" Andri menjawab, "Enggak Bu, bukan tanya soal Bu, saya mau tanya, itu kenapa bangku kok nggak boleh didudukin sama siapapun Bu? Terus kenapa sih masih ada di sini bangkunya, masih disimpan gitu?" Lalu semua kelas ketika itu hening. Semua kelas hening, tidak ada suara. Tiba-tiba secara mengagetkan kursi itu bergerak dan berseret, dan semua yang ada di kelas itu pun otomatis menjerit. Mereka panik. Lalu si ibu itu menenangkan. Sudah. Hehehe. Sudah. Andri, nanti kamu ke ruangan ibu ya. Lalu ketika hari itu, karena sudah mau masuki jam istirahat, akhirnya mereka istirahat dan Andri pun datang ke ruangan guru tersebut. Ditanya dan diberitahukan bahwa, "Andri, kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu nakutin semua kelas?" "Aku kan nggak tahu Bu, aku kan cuma mau tanya kenapa bangku itu kosong. Terus kenapa kok ceritanya nggak ada yang tahu. Aku pengen bertanya, siapa tahu ibu tahu. Ceritakan pada Andri lah, jadi Andri nggak banyak bertanya nantinya Bu." "Andri, tidak baik ya kamu seperti itu di dalam kelas. Kamu itu kelas 1 baru. Kamu nggak usah aneh-aneh bikin satu kegaduhan di kelas." "Ya Bu, maaf, kan aku nggak tahu, cuma aku ingin penasaran aja." "Ya udah, lain kali jangan." Lalu setelah itu malam harinya ketika sekolah usai, ada satu siswa mengalami kejadian, yaitu dia mendengarkan sebuah bisikan-bisikan. Ya, siswa tersebut itu mendadak sakit. Entah kenapa, apakah karena dari bisikan-bisikan tersebut atau entahlah. Jadi semua memang tidak ada yang tahu itu kenapa gitu. Lalu langsung keesokan harinya, ketika di sekolah berita pun tersebar bahwa si A atau siswa tersebut dia sakit tiba-tiba dan seperti melakukan hal-hal aneh. Dan di sini ada satu kefrontalan dari si Andri. Ketika jam pelajaran mulai, Andri mencoba menduduki
kursi yang kosong tersebut. Lalu tiba-tiba Andri mendadak matanya terbelalak putih ke belakang dan dia berteriak-teriak, mencoret-coret buku yang di depan, mencoret-coret meja, dan terus berteriak dan terus berteriak. Semua kelas pun kaget. Dan lalu guru menghadapinya. Andri pun tidak sadarkan diri. Lalu Andri dibawa ke ruang guru, yaitu mungkin ruang bimbingan konseling sepertinya ya. Di sana Andri ditemani dengan temannya bernama Maria. Setelah itu ditemani dengan Maria, Andri pun sadar. Setelah Andri sadar, dia bertanya kepada Maria, "Mah, aku kenapa? Kok aku ada di sini? Hah? Kamu ngapain?" Lalu Maria menjawab, "Kamu tadi pingsan. Kamu tuh kesurupan." "Hah? Kesurupan? Kesurupan apa?" "Enggak ah. Masa aku kesurupan?" "Ya udah kalau nggak percaya," kata Maria. "Ya udah ya, aku panggil dulu ibu guru kalau kamu udah sadar." Andri pun diam dan Marianya pun keluar. Setelah Maria keluar, guru pun datang ke ruangan tersebut bertanya, "Andri, kamu udah mendingan? Kamu udah gak kenapa-napa?" Lalu Andri menjawab, "Enggak sih Bu, saya emang gak kenapa-napa. Emang kenapa sama saya Bu? Kan saya gak kenapa-napa sih." "Kamu tuh tadi pingsan, jerit-jerit kayak kesurupan di kelas." "Hah? Oh iya gitu Bu. Maaf ya Bu ya. Saya nggak tahu." "Oh ya udah, kamu sekarang ke kelas lagi karena pasti teman-teman kamu pada nunggu di kelas karena khawatir kamu kenapa-napa." "Oke deh, kalau gitu saya ke kelas ya Bu." Lalu Andri pun beranjak ke kelas. Dia berjalan ke kelasnya. Pada waktu berjalan, maksudnya dia tuh merasakan hal yang tidak begitu biasanya gitu. Jadi seperti badannya lemas, lesu gitu, entah kenapa. Lalu setelah Andri tiba di kelas, teman-temannya pun menyambut. "Andri, kamu kenapa-napa Andri? Tadi kamu kenapa?" Lalu Andri bilang, "Enggak, aku gak kenapa-napa. Udah deh, jangan lebay deh. Orang aku gak kenapa-napa juga, pada lebay banget sih." Lalu temannya menjawab, "Lah, kan kamu tadi teriak-teriak loh. Teriak-teriak, coret-coret. Pokoknya kayak kesurupan gitu kamu Andri." Langsung Andri bilang, "Apa sih? Enggak. Siapa juga yang kesurupan, gak ada kok." Tapi di situ Andri tuh merasakan hal yang aneh bahwa dia seakan-akan kepalanya itu berat. Jadi leher itu seakan-akan dia itu seperti ada yang menekan gitu. Entah apa. Karena Andri mengingat bahwa dia terakhir duduk di bangku tersebut. Akhirnya dia duduk lagi di situ. Iya, dia duduk lagi di bangku tersebut. Sudah diberitahukan sama temannya, "Andri, jangan duduk di situ. Pindah." Tapi ada beberapa teman, "Andri, duduk aja, duduk." "Duduk situ, duduk lagi di situ." Kata temannya. Teman yang lainnya pun, "Andri, jangan duduk di situ. Pindah. Nanti kamu dimarahin, nanti kamu pingsan lagi loh Andri." Langsung kata Andri, "Apa sih, lebay, duduk doang masa pingsan, aneh lah. Udah, gimana gua aja mau duduk atau enggak." Akhirnya Andri pun duduk.
Lalu tidak lama sesuatu hal mungkin terjadi kembali, bahwa di situ Andri yang sedang duduk mulai menggoyang-goyangkan meja, menggoyang-goyangkan kursi. Lalu tiba-tiba di kelas tersebut terdengar nyanyian-nyanyian. Iya, ada suara nyanyian-nyanyian yang memang itu tidak pernah ada sebelumnya. Dan di sana Andri pun kembali teriak-teriak dan dia seperti kesurupan lagi. Teriak-teriak, dorong meja, dorong kursi, tendang kursi, segala macam. Lalu setelah itu Andri dibawa lagi ke ruang guru yang ketika dia pingsan. Di sana dia dikelilingi oleh beberapa guru dan beberapa murid. Lalu ketika itu juga akhirnya Andri dibawa pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia mungkin mendapat berita bahwa teman yang sebelumnya itu yang sedang sakit itu sampai hari itu pun dia tidak masuk sekolah. Dia sempat bertanya-tanya ke temannya, gimana keadaan teman itu, gimana keadaan teman itu. Ternyata memang sampai saat itu beliau belum masuk sekolah. Lalu malam hari ketika Andri ingin beristirahat tidur karena sudah waktunya tidur karena besok sekolah. Ketika tidur dia seperti mendengar, apa ini? Apa ini? Seperti ada bisikan-bisikan. Lalu tanpa disadari dia melihat ke arah kaca. Aduh, aku kenapa? Aku kenapa ini? Tiba-tiba ada bayangan hitam melewat. Setelah itu Andi tertegun. Hah? Apa tuh? Nah, untungnya esok hari itu adalah hari Minggu. Itu libur. Dia langsung mengontak teman-temannya agar datang ke rumahnya. Lalu teman-temannya datang ke rumah dan berbicara, ngobrol. Andri penasaran. Gua harus tahu ini ada apa sama bangku kosong tersebut. Gua pengen tahu. Lu mau nggak? Teman-teman semua mau nggak? Dan dari beberapa teman itu ada yang memberanikan diri. Oke, gue ikut. Terus ada teman wanita yang lainnya pun, ih enggak ah, apa sih? Nggak mau ah. Langsung Andri bilang, emang dasar lu pengecut, gitu aja takut. Enggak, aku nggak mau ikut, kata teman wanita yang lain. Lalu Andri menegaskan diri. Oke, jadi siapa di sini teman-teman yang mau ikut gua? Kita malam-malam kita datang ke sekolah tersebut. Gua penasaran ada apa ini. Lalu teman tersebut menjawab, Ndri, jangan malam-malam lah Ndri. Mending sore kali. Gila lu malam-malam. Mana gelap, ntar kalau ketahuan satpam gimana? Udah, satpam gue yang urus. Pokoknya lu cari cara gimana lu bisa buka pintu masuk. Maksud gue, lu bisa buka masuk ke kelas itu pakai kunci apalah. Lu mau rusakin kayak pintunya, yang penting lu masuk ke dalam kelas. Duh, pakai apa ya? Ntar kalau ketahuan dimarahin lu. Lalu mereka bersiap. Akhirnya mereka datang itu kurang lebih sekitar 4 orang. Lalu setelah dia datang, maksudnya mereka datang, ada satpam, dia mengendap-mengendap.
pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya tibalah Andi di depan kelas dia sendiri. Dia buka. Itu mungkin entah dengan besi, entah dengan obeng, entah dengan apa. Terbukalah si pintu tersebut. Ya, setelah dibuka, lalu dia memperhatikan ke arah kursi yang kosong yang tempat dia duduk ketika dia kesurupan. Ketika dia melihat, di sana ada satu buku tergeletak di atas meja dengan sudah terbuka. Ya, otomatis Andri pun masuk ke dalam kelas itu. Ketika masuk, dia mencoba mendekati buku dan dia ambil buku tersebut. Dia ambil, lalu dia bergegas keluar pintu. Set! Ya, lalu di luar pintu dia buka. Dari lembar per lembar kertas, di sana tertulis huruf pertama T, huruf kedua O, huruf ketiga L, huruf ke selanjutnya. Lalu dibaca bahwa kalimatnya adalah tolong aku. Ya, di buku tersebut terbaca tolong aku, namun penulisannya adalah per lembar satu huruf. Lalu mereka bertanya, kenapa harus satu huruf ya? Mereka bertanya. Lalu tanpa disadari di buku itu mulai muncul ada sedikit bercak-bercak darah. Setelah bercak-bercak darah itu muncul dari dalam buku, tiba-tiba memerah dan memerah. Lalu dari kejauhan muncul sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, mata berdarah-darah di depan mata Andri. Ya, perempuan itu muncul dengan tiba-tiba di depan mata Andri tanpa dilihat oleh teman-temannya, hanya Andri saja yang melihat. Andri pun berteriak, "Ah!" Dan teman-temannya bertanya, "Hah, Ri, kenapa kamu? Ri, hah, loh, emang enggak lihat barusan?" "Lihat apa?" "Ya, itu tadi cewek. Mukanya serem banget. Matanya keluar, berdarah. Rambutnya panjang, kayak pakai baju sekolah gitu. Masa nggak lihat?" Hah? Semua temannya langsung terdiam. "Dri, yang bener Dri, lu lihat apa?" "Loh, beneran? Lu pada nggak lihat?" "Ya ampun. Oke, kalau gitu gue besok harus datang ke kelas 3. Gue tanya ini kenapa. Gue harus tahu. Ini kayaknya ada sangkut paut. Mungkin anak kelas 3 pasti ada yang tahu ini kejadian ini bangku kosong kenapa. Karena selama ini yang kita tahu itu cuma cerita doang, bangku kosong. Tapi gak ada yang tahu ceritanya gimana. Fix, pokoknya besok gue harus ke kelas 3. Gue besok harus datang ke lantai 3. "Udah Landri, gak usah. Nggak bisa. Gue harus tahu karena ini udah ngantuin gue terus. Karena gue penasaran. Nggak, ini apa gitu. Jadi apa sih gitu. Terus teman kita juga yang lagi sakit nggak masuk loh. Nggak ada yang tahu sakitnya sakit apa. Tiba-tiba dia datang ke rumah, tiba-tiba sakit keras, dan sampai masuk rumah sakit, dan sampai detik ini dia itu nggak masuk ke kelas kita. Kasian kan? Ayolah,
Mau nggak? Oke, kalau gitu terserah lu deh. Kita sih ngikut aja. Cuman kalau ada apa-apa jangan bawa-bawa gua ya. Ya udah, gue yang tanggung jawab, tenang. Udah pokoknya lu diem aja. Oke, teman-teman, segitu dulu ceritanya. Kita break dulu sekitar 1 menit. Oke? Wah, gimana, seru nggak? Woi, belum beres, belum beres, belum. Masih ada lanjut part 2 nanti. Bentar ya. Istirahat dulu. Ngomong melulu, Bos. Kok tumben cerita horor? Iya, Bang Pepoy, kalau misalnya malam Jumat itu dari ini channelnya Merinding Story, itu nyeritain cerita-cerita horor. Wah, kok lampunya gini ya? Apa nih? Lalu, oh ini aja deh. Kok tiba-tiba lampunya mati nyala gitu ya? Cerita esek-esek. Iya, kalau ngopi dulu, oke siap. Jadi ini kita restory aja. Jadi ini ceritanya itu memang ada beberapa yang seperti ini, ada ceritanya yang seperti ini. Jadi memang nggak semua ceritanya itu sama. Sekolahan mana ini? Sekolahannya beda. Jadi sekolahannya itu nggak disebutkan di mananya. Karena kalau misalnya teman-teman yang pernah tahu cerita tentang bangku kosong yang pernah ada di layar lebar, itu diceritakan kalau nggak salah Bintang Mulia apa Bintang apa atau Bina Mulia atau Bakti Mulia, itu memang sekolahannya hanya fiktif, tidak diceritakan sekolah aslinya. Cuma berdasarkan dari cerita yang mirip-mirip tadi ya teman-teman, itu di Bandung juga ada. Mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya Nancy. Ayo, siapa yang pernah tahu yang namanya Nancy? Itu hantu Bandung, hantu sekolahan ya, anak sekolahan yang ada di SMA berapa ya? SMA 3 gitu. SMA 5 apa SMA 3 lupa. Bentar ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi hantu Nancy itu ada. Jadi itu versi yang tapi kalau hantu Nancy itu memang hantu Nancy itu dia adalah kejadiannya memang true story. True story dan memang pernah dinobatkan betul gitu. Memang betul kejadian itu pernah ada dan pernah kejadian gitu. Itu tuh kejadiannya di SMA 3, SMA 5 Bandung. Yang di Jalan Belitung ya kalau nggak salah ya. Jadi singkat ceritanya sih kalau misalnya yang hantu Nancy itu karena dia tidak disetujui oleh orang tua dari orang tuanya bahwa dia mempunyai kekasih. Padahal ya namanya anak sekolah yang mungkin cinta monyet kali ya gitu. Gitu. Thank you Bang J, thank you Bang J. Jadi kalau yang tentang hantu Nancy itu yang SMA 3 SMA 5 itu adalah kejadiannya seperti itu. Dia tuh keturunan noni Belanda, orang Belanda, noni ya. Jadi gitu, dia dengan orang pribumi entah kenapa tidak disetujui, terus ada lawannya merasa kok lu ngerebut cowok gua gitu. Akhirnya terjadi perselisihan. Entah kenapa penyebabnya akhirnya ada yang bunuh diri gitu. Sebetulnya nggak beda jauh dengan cerita bangku kosong. Cuman kalau bangku kosong ini memang sempet rame dulu, tapi ya gitulah. Karena awal mulanya tidak dikasih tahu itu kenapa. Cuman saya di sini saya coba nanti ceritain.
Tadi untuk histori awalnya seperti itu. Dan untuk balik lagi ke ceritanya, kita coba. Gimana nih? Mau balik lagi ke ceritanya atau enggak? Atau udah aja? Ayo, ada yang pengen tahu ceritanya lagi kah? Oke ya, kita ceritain lagi. Kita lanjut untuk session kedua ya. Tadi sampai di mana ya? Lupa deh. Kita gas lagi. Part 2-nya dari Bangku Kosong Merinding Story. Ini cerita dilanjut dari part 1 sebelumnya. Jadi bagi para listeners yang baru gabung, selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, selamat malam kembali teman-teman. Dan tadi part satunya udah diceritakan bahwa di sana Andri mencoba bertanya ke kakak kelas ya. Kita mulai. Lalu Andri ketika hari Senin dia memberanikan diri datang ke lantai 2 karena sekolahnya itu bertingkat ya. Tapi hanya 2 tingkat saja. Dan di lantai 2 itu adalah kelas 3. Dia datang ke salah satu kelas mencari tahu. Dia setiap orang yang dia temukan, setiap anak kelas 3 yang dia temukan, dia bertanya, "Kak, tahu nggak soal bangku kosong? Kak, tahu nggak soal bangku kosong?" Seluruh yang dia temukan selama lorong tersebut, dia tanyakan semuanya. Akhirnya ada satu perempuan menjawab, "Kamu mau apa? Hah? Pengen tahu cerita-cerita bangku kosong? Itu di kelas kamu ya?" Perempuan itu seperti yang sinis, seperti yang bernada benci, karena Andri hanya bertanya. Lalu Andri menjawab, "Iya kak, aku mau tanya kenapa bangku itu kosong. Mungkin kakak tahu ceritanya bagaimana, awalnya gimana. Aku penasaran kak, aku pengen tahu." "Udah, kamu nggak usah perlu tahu lah. Pokoknya itu kalau kamu pengen tahu, ceritanya adalah yang duduk di sana itu dia mati bunuh diri." Otomatis Andri pun bertanya, "Bunuh diri kenapa ya kak? Apa kakak tahu? Itu zaman kapan?" "Ya, aku tahu karena aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri di depan mataku bahwa dia itu bunuh diri." "Dah, gak usah ganggu. Sana ke kelas lagi kamu. Kelas 1 naik ke kelas 3. Gak sopan." Lalu Andri pun berbalik ke belakang. Dia berpikir, wah, berarti si kakak ini tahu. Kakak ini tahu kejadiannya karena dia bilang dia melihat. Dia melihat ada yang bunuh diri di depan matanya, yaitu di bangku tersebut. Lalu setelah itu dia masuk ke kelas. Dia berunding dengan teman-temannya, dengan segrupnya yang pada malam tersebut, pada waktu malam sebelumnya dia pernah datang tuh, yang dia berbarengan berempat orang datang ke sekolah tersebut. Dia bilang, "Ya, aku tahu kenapa bangku ini kosong. Aku sudah dapat info. Sudah mulai terbuka ini kisahnya." Lalu temannya menjawab, "Emang apa? Emang apa, Ndri?" "Aku diberitahukan bahwa si siswa ini atau siswi ini yang duduk di bangku ini, dia bunuh diri. Dia bunuh diri dan
disaksikan oleh kakak kelas tersebut. Iya, kakak kelas itu dia tahu persis bahwa siswa yang duduk di sini tuh bunuh diri karena di depan matanya langsung. Oh, kamu yang benar. Emang dia tahu, emang dia ngeliat? Lalu Andre menjawab, iya. Orang dia sendiri yang bilang sama aku, dia sendiri bilang sama gua kok bahwa iya. Dia bilangnya tadi gini, iya gue tahu itu tuh dia bunuh diri. Terus gue tanya kan, emang kakak tahu dari mana dia bunuh diri? Lalu kakak kelas itu menjawab, ya tahu lah, orang depan mata gue. Dengan nada sinisnya si kakak kelas itu menjawab. Lalu setelah itu Andri tetap mencari-cari informasi, tapi dia buntu, tetap buntu. Akhirnya tibalah jam pulang sekolah. Ketika jam pulang sekolah itu suasana normal lah ya, seperti riuh gitu ya, kelas bubar gitu kan. Lalu Andri naik ke lantai 2 mengikuti kakak kelas yang menyampaikan info tersebut. Ya, lalu ketika dia ke lantai 2, dia berhenti tepat di depan muka si kakak tersebut. Dia berdiri tegak menghadang kakak tersebut. Dia bilang, kakak jangan dulu pulang, aku mau bicara, aku mau ngomong. Semua orang terpana melihat kelakuan Andri. Kebayangkan kelas 1 tiba-tiba naik ke lantai 2 ke kelas 3 menyuruh berhenti. Dan dengan lantangnya dia berbicara, kakak sebentar, aku mau ngomong sama kamu kak. Gila loh. Kelas 1 seperti itu. Ngeri kan? Tiba-tiba kakak kelas tersebut teraneh-aneh dan semua mata tertuju kepada Andre. Ini anak maunya apa ya? Lalu ketika itu Andri langsung menunjuk si kakak kelas itu. Entah kenapa tiba-tiba dia itu merasa ada timbulnya bisikan-bisikan lagi dan ada hal-hal aneh seperti semacam kesurupan. Akhirnya suaranya berubah. Suara Andi tiba-tiba berubah seperti wanita dan dia berteriak bahwa yang berteriak itu adalah wanita, entah suaranya pun aneh, berteriak di tengah-tengah kerumunan para siswa. Dan siswa itu otomatis mereka tuh lari ketakutan. Hanya kakak kelas tersebut yang terduduk, kaget, lemas dengan mata menangis berlinang air mata. Ya, hanya si kakak tersebut yang duduk, terjatuh duduk. Dia menunduk, lalu dia mengucapkan kalimat maaf. Ya, kalimat itu yang muncul dari mulut si kakak kelasnya. Ketika itu Andri jatuh pingsan dan di sana tiba-tiba guru dan security pun hadir. Diboponglah Andri ke dalam ruangannya, ruang bimbingan kelas ya sepertinya. Dibawa dan si kakak kelas pun itu ikut. Lalu Andri pun masih belum sadar
Si kakak kelasnya itu dia masih menangis, masih berlinang air mata. Setelah mungkin karena terlalu lama, sudah mulai larut malam, akhirnya kakak kelas itu pun pulang. Andri pun diantar oleh gurunya ke rumahnya. Dalam kondisi sudah sadar, Andri bertanya, saya kenapa pak, bu, saya kenapa, seperti itu. Dia bilang gurunya tersebut, kamu gak tahu kenapa tiba-tiba kamu pingsan dan kamu itu tadi sempat teriak-teriak di tengah-tengah kerumunan ke si Irma. Irma siapa pak? Ya itu yang tadi di depan kamu itu Irma, kakak kelas kamu. Irma. Oh Irma, iya. Andri berpikir bahwa oh ternyata kakak kelas itu bernama Irma. Ya, setelah sampai rumah, dia berdiam diri di dalam kamar dengan memegang buku yang pernah dia pegang ketika waktu ke kelas tersebut. Yang ketika malam hari itu, yang dia ambil bukunya itu dipegang dan dibuka lagi. Dibuka lagi dengan rasa yang berdebar-debar. Tiba-tiba muncul suara-suara kembali. Lalu tiba-tiba Andri dihadirkan salah satu sosok wanita. Di depan mukanya dia berambut lusuh, berbaju darah-darah, muka berdarah-darah, pucat kulitnya, memakai baju sekolah. Andri hanya memejamkan mata karena dia takut memandangnya. Gak, jangan. Lalu sosok tersebut berbicara. Dia bilang, tolong balaskan dendam aku. Ya, Andri pun kaget. Hah? Dendam apa? Maksudnya gimana? Kamu kenapa? Kamu siapa? Andri bertanya kan. Aku Mira. Aku adalah yang duduk di bangku itu. Aku dibunuh oleh Irma. Ya, ternyata ucapan yang keluar dari mulut sosok tersebut seperti itu. Andri pun terkejut. Hah? Ada apa ini? Lalu keesokan harinya Andri pun ke sekolah seperti biasa. Ketika itu pas istirahat, Andri pun langsung beranjak ke lantai 2, datang ke kelasnya Irma. Lalu dipanggil Irma untuk menghadap Andri dan dia mengobrol. Kata Andri, ceritakan sesungguhnya kenapa ini bisa terjadi. Saya pengen tahu karena aku didatangi oleh Mira. Hah? Apa kamu bilang? Mira datang sama kamu. Iya. Kenapa kamu heran? Mira datang tepat di depan mata aku. Dan dia bicara sama aku dan dia ngomong. Dia bilang, tolong balaskan dendam aku. Itu aku gak tahu artinya apa. Cuman kamu yang tahu karena kamu yang pernah melihat kejadian nyata di depan kamu bahwa dia sedang bunuh diri.
Ayo jujur, kenapa? Lalu si Irma tersebut tidak dapat berbicara apa-apa. Dia hanya diam saja, menunduk. Dan ketika itu si Irma tiba-tiba berlari dan dia loncat dari lantai 2 ke lantai 1. Dia loncat dari lantai 2 ke lantai 1. Seluruh sekolah pun geger dan seluruh sekolah pun menjerit, histeris. Kenapa dengan Irma? Tiba-tiba dia loncat dari lantai 2 menuju lantai 1. Akhirnya kisah pun berlanjut. Dari situ selang 1 minggu, 2 minggu, tidak ada hal-hal yang aneh. Lalu ketika Andri beranjak naik kelas 2, jadi selama dia di kelas 1 sampai naik ke kelas 2, setelah kejadian itu tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Muncullah anak baru yang ke kelas 1. Di sana ada satu orang lagi melihat ada bangku bergerak sendiri, dan akhirnya dia histeris. Seluruh kelas pun histeris dan seluruh kelas pun mendadak kesurupan. Ya. Lalu di sana ada teriakan bahwa teriaknya seperti ini: "Aku masih di sini." Oke, segitu teman-teman cerita dari Merinding Story untuk malam ini mengenai bangku kosong. Dan memang sepertinya ceritanya hanya di tengah-tengah, karena dari berita info yang sudah saya dapatkan sebelumnya, memang aduh kok merah ya. Jadi memang dia itu gimana ya, memang ceritanya itu ternyata dia menggantung. Sampai sekarang pun masih misterius kenapa bangku kosong itu dan apa penyebabnya gitu ya. Karena kenapa kok tiba-tiba si kelas 3 tersebut tiba-tiba menjadi bunuh diri gitu kan. Dan akhirnya ya seperti itu. Lagi dong Pap, waduh. 1 jam aja setiap malam Jumat Bang Gilang gitu. Bang, liatin background belakangnya Bang. Hah? Maksudnya itu beneran nyata? Oh iya. Tapi kalau masalah kejadian nyata itu kan kalau untuk bangku kosong itu sebetulnya yang difilmkan di layar lebar yang di bioskop itu sebetulnya dia itu yang setahu aku ya itu kan fiktif ya. Nama sekolah fiktif, nama murid-muridnya fiktif, nama si korban dan si pelaku itu fiktif. Namun yang sebetulnya agak sedikit mirip dan sinkron dengan hantu Nancy. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang tahu hantu Nancy, boleh kirim ke sini deh,
Mana sini? Begini ya. Kemana? Kesini, nggak tahu lah. Kirim ke sini DM pengalaman pribadi, nggak mau lihat hantu sekolahnya. Hantu sekolahnya kayak gini nih. Bukan hantu Nancy sih. Hantunya hantu ini doang. Yang di depan. Buh. Gitu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih sebelumnya yang sudah hadir. Nanti kita tunggu minggu depan. Apakah ada cerita yang lebih menggemaskan lagi atau cerita yang lebih menegangkan lagi? Siapa tahu teman-teman, siapapun itu ada punya cerita, boleh kirim. Nanti aku terima, dikirim email boleh lewat surel. Nanti aku cek lagi, aku bacain ceritanya. Kalau memang itu bisa ditayangkan malam minggu depan, akan ditayangkan. Tapi kalau misalnya kan aku saring ya, mungkin ada beberapa email atau DM yang masuk gitu. Cerita horor yang pengalaman pribadi, Pap. Boleh. Buat minggu depan nih. Boleh, siap. Boleh. Jadi minggu depan cari pengalaman pribadi ya ceritanya. Oke. Jadi nanti aku bikinin, aku spill iklannya, karena bulan yang lalu waktu awal-awal Januari ya kalau nggak salah, itu pernah ada kejadian pribadi sih. Nanti aku coba ini diceritain buat minggu depan ya. Minggu depan kita ceritain buat pengalaman pribadi dari si gue. Tidak. Kenapa sih kok pada pengen pengalaman pribadi anjir? Kan kayaknya diingat-ingat lagi gitu. Jadi berkesan deh. Ingat-ingat lagi. Nah, iya. Siap. Tapi jangan salah loh ya. Aku kan pernah yang ngedatengin narasumber ke sini. Dia ceritain hantu. Tahu nggak? Itu ada kejadian aneh. Perasaan aku ada di YouTube-nya itu di YT ya. Aku udah upload. Coba kalian dengerin, itu kok nggak salah ceritanya sama narasumber siapa namanya lupa, Billy gitu nggak salah. Cerita sama narasumber, dan apa coba? Ketika cerita itu di sound aku, di back sound aku itu banyak suara perempuan dan banyak suara ketawa-ketawa. Asli, nggak bohong. Tiba-tiba di depan ruangan itu, tuh di depan ruangan sono. Di depan itu tiba-tiba kayak ada orang lewat, manggil, taunya nggak ada. Mungkin yang sewaktu SMA kan masuk siang tuh, pulang maghrib. Oh iya, yang mana? Cerita yang mana tuh? SMA. Oh, Bang Gilang emang SMA mana? Boleh. Nanti diiniin aja, dicek lagi. Soal jujur pas kemarin juga itu pas yang kejadian itu tuh dia saya lagi cerita nih, lagi ngobrol ya, lagi nyeritain podcast ya, ngobrol. Tiba-tiba hadir. Siapa itu manggil? Aku cari, bukan. Terus tiba-tiba di headset. Udah di headset bunyi ketawa-ketawa. Ini siapa? Perasaan di soundnya nggak ada ketawa-ketawa deh. Ngobrol lagi, tiba-tiba ada yang kayak manggil lewat, gitu aja terus bolak-balik. Anjir, kok jadi gini ya ceritanya? Kacau banget, serem. Wih, di sini ada DJ. Nah itu boleh teman-teman, boleh di follow juga tuh, ada NOXT DJ kita. Itu DJ itu mantap lagunya, keren tuh, mash up-nya mantul. Wah. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang di sana, yang di sini, yang di sarana di mana-mana. Cabut dulu, entar dulu, gile aja gile lu. Dengerin dulu sebuah lagu, kamu baru setuju. Don't decide. Oke, gitu teman-teman dari Merinding Story malam ini. Sampai ketemu minggu depan dan semoga terhibur untuk cerita-cerita horornya. Karena cerita-cerita horornya ada beberapa yang fiktif, ada beberapa kejadian nyata, dan juga ada beberapa pengalaman pribadi dari si
pencerita. Jadi jangan lupa stay di sini. Kalau buat minggu depan jam 8. Kayaknya aku konsanin tiap jam 8 kalian boleh tonton tuh. Bisa tonton tiap jam 8. Begitu teman-teman ya. Jadi nanti jangan lupa. Tapi pesan ya. Jangan pernah nonton. Salah lagi. Jangan pernah nonton sendirian. Tambah durasi boleh, tambah durasi bisa. Berarti kalau tambah durasi startnya dari jam 7 dong. Boleh lah. Nanti kalau misalnya berdasarkan request udah mulai banyak yang request, "Bang mau tambah durasi dong." Misalnya jadi kan sekarang 1 jam. Tambah dong jadi berapa? 1 jam 1 menit. Oke, siap lah. "Bang jangan 1 jam 1 menit." Ya berapa dong? 1 jam 5 menit gitu kan. Boleh, siap. Oke. Thank you. Mantap, terima kasih. Bintalis. Oh iya bener. Bintalis. Tahu banget Bintalis. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Sangat tidak mengurangi rasa hormat. Dan sebelumnya terima kasih sudah mengikuti channel ini Pap Dogdak di Merinding Story. Dan jangan lupa Merinding Story, jangan pernah dengarkan sendirian, bawa teman, atau jangan pernah mendengarkan di ruang kosong sepi dengan lampu redup. Betul? Dan tetap selalu stay, jangan melamun. Nah gitu ya, pesan dari Pap Dogdak. Jadi salam Merinding Story. Merinding Story. Merinding gak sih? Bye bye.